Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Masih di bab yang ke 62 ya. Al-Imam rahimahullah kemarin berkata war-ridha biqada'illah, dan meridhai qadanya Allah. Kemudian wasabru ala hukmillah, dan bersabar atas hukum yang Allah terapkan. Wal iman bi aqdarillahi kulliha, dan mengimani semua bentuk takdir Allah, khairiha wa syarriha, baik yang baik ataupun yang buruk, huluwiha wa murriha, baik yang pahit ataupun manis. Wal iman bima qala Allahu azza wa jalla, dan mengimani semua hal yang telah dikatakan oleh Allah azza wa jalla. Qad alima Allahu mal ibad amilun, di mana Allah telah mengetahui apa yang kelak dilakukan oleh para hambanya. Wa ila ma hum sairun, dan kemana para hambanya akan kembali. Maksudnya kepada surga kah atau neraka. Allah telah mengetahui itu. La yakhrujun min ilmillah, mereka tak bisa keluar, tidaklah mereka keluar dari ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yakun fil ardin was samawat illa ma alim Allah, dan tidak ada satu hal pun baik di bumi ataupun di langit kecuali diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Itu udah kita jelaskan ya. Udah tuh ya. Belum syarahnya? Kalau yang ridho dengan qada Allah udah ya. Ya. Jadi kemarin kita telah jelaskan qada dan qadar. Ya. Ketika disebutkan bersendiri, maka maknanya mencakup satu sama lain. Ketika disebutkan bersamaan, maka masing-masing punya arah maknanya, ya. Qadar adalah al-qadar, yakni al-kitabah, apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tuliskan di lauhul mahfuz, ditentukan. Qada adalah ketika poin yang dituliskan itu dikhalq, diciptakan, direalisasikan di alam semesta, nah itu di qada. Demikian bedanya qada dan qadar. Ketika disebutkan bareng, beriman kepada qada dan qadar, tuh qada punya makna, qadar punya makna. Tapi ketika disebutkan munfarid, bersendirian, maka beriman kepada qada maknanya ya beriman kepada qadar juga, beriman kepada qadar, kepada qada. Dan kita telah tegaskan martabah atau level-level tahap mengimani takdir, ya kan? Yang pertama apa? Al-ilm, ya, yaitu mengimani bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui segala sesuatu, ya. Biasanya disebutnya nih di sini yang apa? Kaidah yang biasa diungkapkan oleh ulama di dalam menguasai di dalam memahami bab ini adalah Allah ya'lam ma kan wa ma yakun wa ma sayakun. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui segala hal, past, present, future, baik yang telah berlalu, sedang terjadi atau yang akan datang, ya. Wa ma lam yakun kaifa law kana yakun, dan hal-hal yang belum terjadi pun Allah tahu nanti terjadinya seperti apa, ya. Setelah itu baru level berikutnya al-kitabah, penulis yang Allah Maha tahu. Kemudian Allah memerintahkan pena untuk menuliskan segala hal yang akan terjadi sampai hari kiamat. Dituliskan di mana? Di lauhul mahfuz. Maka di antara makhluk-makhluk awal yang Allah ciptakan adalah al-qalam. Awwalu ma khalaqallahu al-qalam. Kana Allah wa lam yakun syai'. Tadinya hanya Allah ada dan tidak ada satu hal pun. Udah. Wa kana arshuhu 'alal ma', dan arsy Allah berada di atas air. Tuh. Kemudian Allah ciptakan pena. Kemudian Allah berkata uktub, tulis. Pena berkata madza aktub, apa yang aku tulis ya Rabbi? Allah berkata uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah, tulis segala hal yang akan terjadi sampai hari kiamat. Maka pena pun menuliskannya mulai. Ya. Nulisnya di mana itu? Di lauhul mahfuz. Jangankan kejadian-kejadian besar, hancurnya sebuah peradaban, naiknya sebuah peradaban, dan lain-lain.
Bahkan tidaklah sehelai daun pun jatuh dari tangkainya kecuali pasti tertulis. Segitu detailnya. Ya. Itu yang level kedua setelah Alkitabah. Alkitabah ini Al-Qadar, At-Takdir. Ini dia Alkitabah. Okay? Penulisan. Penulisannya di Lauhul Mahfuz. Okay? Setelah Alkitabah baru Al-Masyiah, Allah berkehendak. Ya. Apapun yang Allah kehendaki maka terjadi. Yang tidak Allah kehendaki tidak akan terjadi. Ya. Ini Masyiah bicara tentang yang kita kenal dengan nama Qadarullah Al-Kauniyah. Masyiah ini bicara ada masyiah ada iradah. Dan dua-duanya kalau diterjemahin keinginan atau kehendak, dia juga. Ya kan? Tapi masyiah diterapkan lebih khusus kepada kauniyah, apapun yang terjadi di alam semesta. Kalau iradah tuh bisa kauniyah bisa syar'iyah. Iradah bisa kauniyah bisa syar'iyah, tapi kalau masyiah iradah bisa kauniyah bisa syar'iyah, bisa. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah yurid menghendaki sesuatu, Allah tinggal bilang jadilah. Ya kan? Wa ma syaa yakun wa ma lam yasha lam yakun. Apapun yang dikehendaki oleh Allah terjadi, apapun yang tak dikehendaki maka tak akan terjadi. Ya. Yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Tuh iradah bisa disyariah bisa kauniyah, tapi masyiah khusus kauniyah. Nah ini kehendak. Yang level ketiga ini kehendak masyiah. Kehendak yang lagi bicara kehendak kaun. Allah menghendaki untuk mulai apa? Allah Subhanahu wa taala zat yang memiliki kehendak yang mutlak. Apapun yang terjadi sesuai dengan kehendaknya, baik dan buruk dengan segala hikmahnya. Bisa jadi Allah menjadikan sesuatu padahal dia tidak mencintainya. Bisa jadi Allah mencintai sesuatu tapi Allah tidak menjadikannya dengan segala hikmahnya. Ya? Setelah itu baru al-khalq, mulai penciptaan, mulai creations. Menciptakan alam semesta. Allah menciptakan langit dan bumi di dalam 6 hari, 6 ayam. Dan dia maha mampu atas segala sesuatu. Kenapa enggak sehari, Tat? Urusan lo apa? Terserah Allah mau berapa hari. Ngapain ente nanya? Dengan segala hikmah yang Allah tentukan. Mungkin wallahu alam di antaranya pelajaran bahwasanya sesuatu tuh harus selalu melalui proses. Iya kan? Di antaranya ada pelajaran ini wallahu alam, dan dia maha mampu menciptakannya satu hari. Iya kan? Di antara pelajarannya bagi manusia bahwasanya Allah terapkan kehendaknya di alam semesta begitu. Bagi yang menghendaki sesuatu kau harus melewati prosesnya. Wallahu a'lam. Nah, mulai penciptaan ini al-khalq ini, yakni poin-poin, berarti kan ini bicara tentang poin-poin yang udah dituliskan di alam semesta. Mulai Allah menciptakan langit, Allah menciptakan itu. Belum mulai kan? Okay? Nah, penerapan poin ini dia al-khalq ini dia al-qada. Ini dia mulai mengqada. Ya, poin-poin yang dituliskan di tadi Lauhul Mahfuz mulai direalisasikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berkehendak dan Allah menciptakan. Allah berkehendak, Allah menciptakan. Begitu. Ya. Itu udah kita ulang berkali-kali, insyaallah dapat difahami. Maka bagi seorang mukmin agar ya, mengimani dan ridha menerima itu semua dan sabar menerima hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Sabar, di antara sabar yang paling esensial adalah sabru ala al-qadar, sabar menerima takdir tuh. Sabar dari 3 sisinya, sabar ala ta'ah, sabar melakukan ketaatan. Karena ketaatan nih makanya dibilang taklif, beban. Karena apa? Ya, ada beban. Tapi itu yang diperintahkan Allah, sabar, lakukan. Sabru ala anil ma'siyah, sabar dari maksiat. Karena maksiatnya ajib. Condong hati manusia padanya. Ajib ini. Cuman Allah haramin, sabar, tinggalin. Gitu. Tapi ajib tak? Iya, ajib. Tapi haram. Jangan, sabar, tinggalin. Ya. So, as-sabru ala al-qadar. Sabar dari menerima apa yang Allah takdirkan seringkali nggak sesuai dengan yang diharapkan. Udah Allah knows what best for us. Allah tahu yang lebih baik untuk kita apa. Sabar. Ya.
Dan jangan berandai-andai, laitahu lam yakun, laitahu lam yakun. Andai saja itu belum terjadi, andai saja itu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kemarin kita katakan, berkata, li ayya'uddar rajul ala jamratin hatta tabrud, agar seseorang menggigit batu bara yang menyala di bibirnya, di mulutnya, sehingga batu bara tersebut jadi adem, khairun, itu lebih mending baginya, min an yaqul, daripada dia berkata, ala syai'in qadahu Allah, atas sesuatu yang Allah telah qada untuk terjadi, laitahu lam yakun, andai saja belum terjadi. Ya, gigit lidah kita dari berandai-andai, ya, berandai-andai atas apa yang Allah telah jadikan. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah di bab yang ini berkata, al-ihtijaj bil qada wal qadar idza kana 'ala al-masa'ib allati laysa lil insani fiha ikhtiyarun mahmudun li'annahu yadullu 'ala ar-ridha wat taslim. Berhujjah dengan qada dan qadar atas sesuatu yang toh memang di luar kuasa manusia. Manusia nggak bisa, nggak punya option di situ, nggak punya pilihan, nggak ada peluang usaha manusia di situ. Maka itu terpuji, bagus. Ya, gimana? Kemarin, misalnya kita bertanya kepada seorang saudara kita, dia baru pulang mencari misalnya rezeki, oke? Pulang mencari rezeki dari laut, begitu. Gimana kemarin dapat nggak? Nih kan? Enggak nih, qadarullah. Tuh. Bagus nggak? Bagus. Kenapa? Rezeki di luar kuasa dia. Karena di situ emang hal yang di luar kuasa dia. Tapi atas sesuatu yang terjadi, dan di situ ada usahamu, ada perananmu, berhujjah dengan qadarullah, boleh nggak? Seperti ini. Gimana kemarin? Nyopet, dapat nggak? Iya, ini qadarullah dapat. Lah, kenapa manusia punya pilihan, bisa nyopet, bisa enggak gitu. Jadi patokannya di ikhtiar, ada peluang usaha manusia nggak di situ? Gitu. Nah, menyebutkan sesuatu yang terjadi yang tidak ada peluang di situ, peranan manusia, emang kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ. Kalaupun terjadinya tidak sesuai dengan yang kita harapkan, bilang iya, qadarullah emang nggak lulus, loh, qadarullah emang nggak dapat, qadarullah nih Harim nggak mau sama dia, jadi nggak jadi dia nikah, mau dikate apa? Begitu. Udah, hati manusia di luar kuasa Allah, ya. Ya, nggak usah maksain pakai dukun, nggak usah bro, nggak usah. Masih banyak yang lain, tenang. Nah, tapi berhujjah dengan qada dan qadar atas sesuatu yang di situ lil insani fihi dakhil. Ada peranan memang di situ usaha manusia. Kemudian berhujjah dengan qada dan qadar, ini tercela jadinya. Nah, coba kita lihat dulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa basyyiris sabirin," dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar, alladzina idza asabathum musibatun, yaitu mereka yang apabila tertimpa musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amma al-ihtijaj bil qada, adapun berhujjah, ya, berhujjah dengan qada wal qadar, dan dengan takdir, ala al-a'mal as-sayyi'ah, atas maksiat yang kita lakukan, allati hiya bi ikhtiyarihim, yang bisa dia pilih mau lakukan atau tidak, fa innahum la hujjata lahum bil qadari 'alaiha, enggak bisa mereka berhujjah dengan itu, ya. Ya qadarullah, aneh membunuh nih kemarin. Duh, enggak bisa. Iya kan? Bal yu'aqabuna 'ala a'malihim, tetap mereka diiqab, dipunish atas apa yang mereka lakukan. Wa tafritihim, dikarenakan mereka melampaui batas. Wa babut taubah maftuh, tapi bab pintu taubat tetap terbuka. Fabadal min an tukhasim Allah wa taqul limadza qaddarta ala itu, daripada kau mendebat Allah dan berkata, ya Rabbi, kenapa kau takdirkan aku untuk nyopet kematu, daripada ngomong begitu, Allah tuh masih buka pintu taubat, ya kan? Hadza minal ajzil madhmum, itu termasuk ajz yang tercela, lemah, ya, lemah, payah. Ajz di sini artinya apa? Payah dalam artian tercela. Payah dalam artian tercela. Payah dalam artian tercela gimana? Payah loh.
Payah dalam artian tercela. Ya. Badir bitaubah, daripada mengeluhkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas takdir buruk yang terjadi padamu. Ya karena however memang takdir kan. Aku membunuh, aku nyobet, takdir gak? Takdir, buktinya terjadi. Tuh. Daripada berhujah membela diri dengan itu, apalagi mengeluh kepada Allah, ya Rabbi kenapa kau takdirkan aku untuk membunuh? Kenapa? Tuh, daripada begitu, badir bitaubah, lebih baik bersegeralah untuk bertaubat, wal istighfar, dan beristighfar, walum nafsak, dan cela dirimu sendiri. Hadza huwal matlub minal abd. Ini yang dituntut dari seorang hamba, ayyanzura fi a'malih, agar ia melihat amalan-amalannya, menilai amalan-amalannya. Allah berfirman, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, maka agar setiap jiwa melihat apa yang ia telah perjuangkan untuk masa yang akan datang, yakni untuk akhiratnya kelak. Unzur fi a'malik, maka lihatlah amalan-amalanmu, wa bi imkanik taghyiruha wa taubah minha, dan sekali lagi kau masih punya kesempatan, tuh, kemungkinan untuk merubah amalan yang buruk tersebut dan bertaubat darinya, wal istighfar, meminta ampun. Amma al-qadha wal qadar fahuwa min sya'nillah. Adapun qadha dan qadar urusan Allah Subhanahu wa taala. Ya? Walaysa min sya'nik. Itu bukan urusanmu. Untuk menuntut Allah apa yang Allah kehendaki untuk takdirkan atasmu, itu bukan urusanmu. Ya kan? Urusanmu apa? Tanggung jawabmu. Kalau maksiat, istighfar, taubat tuh. Nah, ini kaidah ahlus sunnah yang kemarin kita juga jelaskan di dalam memahami hal ini. Nu'min bi al-qadar al-kauni atau al-qadha al-kauni wa naltazim bi al-hukmi asy-syar'i. Kita beriman kepada qadarullah kauniyah. Kita beriman, oke. Bahwasanya Allah takdirkan segala hal yang buruk dan yang baik, maksiat ataupun ketaatan yang dilakukan seorang hamba, Allah yang takdirkan. Allah menciptakan kita dan Allah menciptakan af'al, amalan-amalan, aktivitas-aktivitas yang kita lakukan. Kita beriman sama itu semua. Nu'min bil qadar al-kauni. Tapi naltazim, berpegang teguh, berundang-undang bil hukum asy-syar'i, kepada hukum syariat. Nggak boleh kepada apa yang Allah takdirkan. Jadi kalau habis berlaku maksiat, bukan bilang, iya nih qadarullah, habis maling. Enggak. Tapi pegang hukum syariat. Gimana? Kalau habis maksiat gimana di syariat? Istighfar, taubat, masih kebuka kok, gitu. Ya, ini kaidah ahlus sunnah yang membedakan kita dari apa? Qadariyah sama Jabriyah, bukan Jaba, Jabriyah. Oke? Qadariyah hulu di dalam menerapkan amalan hamba. Allah menciptakan kita dan Allah berikan kita semua potensi yang ada, nggak ada urusan Allah dalam apa yang kita pilih dan kita lakukan. Kalau begitu Allah tidak mengetahui apa yang akan kau lakukan. Celak nggak ilmu Allah? Terus kau melakukan sesuatu, kalau gitu terjadi di alam semesta sesuatu dan bukan Allah yang menentukannya untuk terjadi di alam semesta. Celak nggak kuasa Allah? Nggak bisa diterima ide mereka, berarti kan? Nah sebaliknya Jabriyah hulu di dalam isbat. Hulu di dalam isbat. Oke, Allah menciptakan kita, menciptakan semua amalan kita. Tuh, di Jabriyah nih. Lalu ngapain lagi kita berusaha? Ikutin aja arus. Ajib amat. Tidaklah mereka beristighfar dan bertaubat dari amalan-amalan yang mereka lakukan. Ma'adallah. Qauluhu, perkataan al-imam, la yakhrujun min ilmillah, tidaklah hamba-hamba tersebut keluar dari ilmu Allah, yakni tidak bisa keluar dari ilmu Allah. Selalu berada di dalam jangkauan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya demikian, ya. Kullu syai'in fallahu bihi alim. Segala sesuatu, maka Allah Maha mengetahui tentangnya, ya. Wabihi muhit, dan Allah Subhanahu wa taala muhit, menguasainya, ya. Wa huwa ya'lamu kufral kafir, Allah mengetahui kufurnya orang kafir. Wa fisqal fasik, Allah mengetahui kefasikannya orang fasik. Wa zulmaz zalim, Allah pun mengetahui kezalimannya seorang yang zalim. La yakhfa alaih, enggak ada yang tersembunyi dari Allah. Wa ya'lam ta'atal muti', Allah pun mengetahui ketaatan yang dilakukan seorang muti'. Muti' ini orang yang taat. Wa amalal muti', Allah mengetahui aktivitas yang akan dilakukan seorang yang taat. Ya'lam hadza wa hadza, Allah mengetahui ini dan mengetahui itu.
Lakinnahu yuakhiruhum la'allahum yatubun. Tapi Allah Subhanahu wa taala seringkali ditakhir oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Membuka kesempatan untuk bertaubat bagi para hambanya, ya. Yani diulur sama Allah Subhanahu wa taala, diberikan terus kesempatan untuk bertaubat wa yarji'un, dan agar mereka rujuk kepada Allah. Fa in tabu, apabila mereka bertaubat, wa illa amamahumul hisab. Namun apabila mereka tak kunjung bertaubat, maka kelak mereka akan menemui perhitungan. Fallahu la yuhmiluhum abadan. Tuh, sungguh Allah tidak yuhmil, tidak meremehkan mereka, tidak yuhmil, meremehkan, yakni tidak memberikan perhatian. Itu. Allah itu yumhil, bukan yuhmil. Itu bahasa Arab. Allah itu yumhil, suka pending, suka ngulur. Bukan yuhmil, bukan Allah nggak ngitung. Nggak? Bukan Allah tidak perhatikan, bukan Allah nggak tahu, bukan Allah dibodoh amatin sama Allah, bukan. Allah itu yuhmil. Allah itu yumhil, bukan yuhmil. Qauluhu, perkataan al-Imam, wala yakunu fil aradin was samawati illa ma 'alima Allah. Nah, tidak ada satu hal pun yang ada di langit ataupun di bumi, ya, di langit yang berlapis-lapis, bumi berlapis-lapis, kecuali sesuatu yang memang Allah ketahui. Tuh. Ini sebagaimana telah kita jelaskan bahwasanya Allah mengetahui segala hal, baik yang telah terjadi, apa yang sedang terjadi, ataupun yang akan terjadi. Allah menguasai itu semua dengan keilmuannya, tidak ada yang tersembunyi dari keilmuannya. Ilmahu wa qaddarahu wa alimahu wa qaddarahu wa katabah. Allah mengetahuinya, Allah mentakdirkannya, menuliskannya, wa sya'ah, dan Allah menghendakinya, wa aradah, wa khalaqah. Kemudian Allah pula lah yang menciptakannya. Masuk berikutnya, masih di bab yang sama. Qala al-muallif rahimahullah, al-imam rahimahullah berkata, wa ta'lam anna ma asabak lam yakun liyukhti'ak. Dan agar kau ketahui, yakni yakini, bahwasanya apa-apa yang menimpamu memang itu tidak akan meleset darimu. Ya, memang telah ditentukan atasmu. Wa ma akhta'ak, dan apa-apa yang memang tidak dituliskan bagimu, meleset darimu, lam yakun liyusibak, itu bagaimanapun tak akan bisa kau dapatkan. Wala khaliqa ma'allah, dan tidak ada pencipta lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diambil dari nas hadisnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ya, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan padanya pesan yang panjang, wa alam anna ma asabak lam yakun liikhtiak wa ma astak lam yakun liyusibak. Ketahuilah bahwasanya apa-apa yang menimpamu memang tidak pernah akan bisa meleset darimu, dan apa-apa yang tidak kau dapatkan bagaimanapun emang beneran nggak bisa kau dapatkan. Ya, ini pesan Rasul kepada Ibnu Abbas. Hadis masyhur yang kita ketahui dan ada di Arba'in Nawawiyah, ya. Law harasta alaihi wa kunta turidu, sebesar apapun usaha yang kau lakukan untuk mendapatkan hal tersebut yang memang tidak ditakdirkan bagimu, ya, lakin akhta'ak fa'lam anna Allah lam yuqaddirhu lak. Kau tetap tidak mendapatkannya, maka ketahuilah bahwa emang tidak Allah takdirkan bagimu. Wa ma asabak lam yakun liyukhti'ak, dan apa-apa yang menimpamu bagaimanapun tidak akan meleset darimu. Fala taqul, maka janganlah kau berkata, lau anni fa'altu kadza ma asabani. Aduh, coba tadi enggak usah jalan ya, enggak keserempet mobil nih gue. Tuh begitu. Enggak boleh. Duh, coba tadi enggak usah keluar rumah. Lah, ya enggak macet-macetan gini gua. Enggak boleh. Enggak boleh. Ini kata-kata yang ringan yang seringkali kita ucapkan, padahal itu diantara bentuk avenge kita, protes kita kepada takdir. Syuf, enggak boleh. Ya. Ya, ma'adzallah. La khaliqa ma'allah. Perkataan al-Imam rahimahullah, tidak ada pencipta lain selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza tabi' li maratib al-qada wal qadar. Ini sebenarnya masih ngikutin level-level mengimani qada dan qadar tadi. Wa fihi ar-radd 'ala man yaqul innal 'abda yakhluqu fi'la nafsihi.
Dan ini juga terdapat bantahan terhadap sebagian golongan yang berkata bahwasanya seorang hamba menciptakan amalannya sendiri. Fallahu huwal munfarid bil khalq. Sungguh tidak demikian, karena Allah lah satu-satunya zat yang menciptakan. Jalla wa ala. La ahad yakhluqu ma'ah. Tidak ada satu hal pun yang menciptakan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahuwa min khalqillahi wahdah. Maka ia termasuk ciptaan Allah. Walihada yaqul Jalla wa ala. Dari situ Allah berfirman, Qul ara'aitum ma tad'una min dunillah. Katakanlah, tidakkah kalian lihat hal-hal yang kalian berdoa kepadanya ini selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Aruni madza khalaqu. Coba perlihatkan padaku hal-hal tersebut yang kalian berdoa kepadanya selain Allah, apa yang mereka telah ciptakan? Bisa bikin apa mereka? Minal ard, baik di bumi, am lahum syirkun fis samawat, atau mereka juga atau mereka pun meyakini adanya hal lain yang menciptakan di langit selain di bumi, selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ituni bi kitab min qabl hada. Datangkan aku kitab, datangkan padaku, ini Rasul menantang orang-orang musyrik. Datangkan kepadaku keterangan dari kitab-kitab yang diturunkan sebelum Al-Qur'an. Adakah pencipta lain di situ dikhabarkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala? Au atharah min ilm, atau berikan kepadaku ilmu-ilmu warisan para pendahulu kalian yang dulu-dulu. Ya? In kuntum sadiqin, apabila memang benar kalian meyakini akan apa yang kalian yakini pada kuasa dan kemampuan pada Tuhan-Tuhan yang kalian sembah. Gitu. Ya. Kemudian Allah pun berkata, Innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Sesungguhnya hal-hal yang mereka berdoa kepadanya itu selain Allah Subhanahu wa ta'ala, yang kalian ibadahi itu selain Allah, mereka tak punya kuasa apapun, tidak bisa mereka ciptakan apapun, kalaupun seekor laler doang. La yakhluqu dzubaban. Kenapa laler yang dipakai? Makhluk yang paling nyebelin, bro. Hal yang sepele dan nyebelin tuh bikin gituan deh. Jangan bikin manusia yang fi ahsanit taqwim. Ciptaan Allah yang paling indah apa? Paling besar apa? Arsh, nggak ada yang lain. Physically paling besar kan? Paling indah apa? Indahan mana manusia sama bulan? Indah manusia. Jadi jangan mau digombalin. Ukhti, kok ana lihat mukanya kayak rembulan ya? Bolong-bolong muka lo artinya. Bulan bolong, bro. Dan jadi ciptaan Allah yang paling indah adalah manusia. Inna khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Ya, kenapa laler? Kenapa laler yang itu? Ini buat ngehina itu laler deh yang paling nyebelin, paling remeh. Zubab. Zubab, laler nih dibilang zubab. Kenapa? Karena sifatnya. Suka kalau nempel nih, saking nyebelinnya laler. Diusir. Dia pergi, balik lagi. Balik lagi. Gitu kan? Oh nadir. Di bahasa Arab gitu. Zabba yadhubbu, ngagebahkeun. Tuh, zabba yadhubbu itu. Zub. Kembali ab, kembali. Zubab. Laler. Sababah. Kenapa? Dulu orang Arab nih kalau perang syair, battle, ya salam, battle nih. Mereka miringin imamahnya, bajunya compang-campingin, diturunin celananya, afwan. Bokongnya dikasih ujung. Dan nyela kabilah lain pakai syair, kan battle nih, battle. Kalau anak sekarang bilangnya battle rap. Ini udah kebiasaan kaum jahiliyah dulu itu, ini baru kemarin aja ini. Ini ada di Asy'ar jahiliyah. Kalau kita lihat Arab qabla Islam, Arab sebelum Islam, ini budaya mereka udah. Okay? Mereka cela-cela dan ketika mencela kaum yang lain pakai telunjuk. Nyala-nyala kaum lain. Makanya dibilang sababah, untuk mencela, sabba yasubbu. Itu Arab. Indahnya bahasa Arab. Tiap kata bisa ditahlil, bisa diurai.
Laler nih makhluk yang paling nyebelin. Nyamuk mending deh. Ada manfaatnya. Laler apaan? Bawain penyakit untuk nyamuk apa? Mending dia nyedot darah, itu darah kotor yang disedot, fungsi dia itu kayak bekam. Begitu, makanya sabar kalau digigitin nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti. Pulang-pulang meriang loh. Denggi, apa? Denggi apa? DB ya, demam berdarah. Ya. Ada fungsinya lah, mending. Iya nggak? Nggak tahu sih, cuman ada lah khasiatnya. Atau kita bikin terapi gigit nyamuk ya. Karena apa-apa diterapiin, segala lintah, apa terapi gigit nyamuk belum bro. Tapi terapi laler, penciptaan laler. Kenapa laler? Nyebelin di makhluk. Tidaklah dia nemplok kecuali demennya tempat. Terus dibawa ke kulitmu. Ditantangin, coba bikin laler, bisa nggak? Mereka maka tak akan bisa membuatnya. Walau ijtama'ulah, kalaupun mereka semua bekerja sama, menyatukan kekuatan. Ya. Allah pun berfirman, Am ja'alu lillahi syuraka khalaqu ka khalqihi. Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan dan ciptaan-ciptaannya sebagaimana ciptaan Allah? Fatashabbaha alaihim, sehingga mereka keder. Mana Allah sebenarnya? Kenapa ciptaannya sama-sama keren? Sampai begitukah? Gitu loh. Sampai kalian kusut kok bisa nyembah hal lain selain Allah nih? Emang kenapa mereka bisa bikin sesuatu yang sebagaimana Allah membuatnya sehingga kalian keder harus nyembah yang mana? Gitu. Ya, ini Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada akal manusia. Fatashabbaha al-khalqu alaihim, sehingga mereka bingung. Kulillahu khaliqu kulli syai'in. Katakanlah Allah lah zat yang menciptakan segala sesuatu, wa huwal wahidul qahhar, dan ia adalah zat yang maha tunggal lagi maha perkasa, penakluk, ya. Walihada wasafa Allahu jalla wa ala al-musawwirin. Maka dari situ Allah mensifati para musawwir, pelukis. Biqauli, dengan firman ini hadis qudsi. Faman azlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi. Siapa lagi yang lebih zalim, kurang ajar, daripada orang yang sengaja-sengaja menciptakan sesuatu dimirip-miripin dengan ciptaanku. Ya? Ayyuhawil ayyujad syakla ma khalaqahullah. Mana ia membantu menjadikan sesuatu bentuk yang sesuai dengan apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falyakhluqu habbah aw liyakhluqu sya'irah, ditantang oleh Allah. Coba mereka bisa enggak ciptakan biji aja atau biji apa kayak serah. Bikin, bisa enggak? Aw sya'irah, atau sehelai rambut di antara rambut-rambut makhluk apapun. Ya? Aw liyakhluqu dzarrah, atau bisa enggak mereka menciptakan dzarrah, yakni satuan yang lebih kecil lagi daripada habbah. Banyak yang terjemahkan dzarrah ini atom. Ya? Tahu atom ya? Kacang atom. Ya? La ahad yastati' hadha. Sungguh tak ada satu hal pun yang mampu melakukan hal itu. Walau istata' sina'at suwar, kalaupun mereka dapat membuat bentuknya, okay? Lam yastati' ijadal hayati fiha. Maka bagaimanapun mereka enggak bisa memberikan kehidupan padanya, al-hayat fiha. Ya? Maka ini diantara dalil dari dalil-dalil diharamkannya bentuk-bentuk gambar, lukisan-lukisan dan bentuk-bentuk patung dan lain-lain ya. Dikarenakan apa? Dari sisi sini itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang enggak boleh disaingi, enggak bisa disaingi oleh manusia. Yang kedua, ini seringkali membawa ke arah kesyirikan ya, dikarenakan budayanya orang-orang syirik, dan diantara wasilah-wasilah kesyirikan adalah suar, gambar, lukisan-lukisan dan bentuk-bentuk. Ibnu Abbas bercerita radhiyallahu anhu di Fathul Majid, kita pernah ceritakan. Awalnya mereka hanya mengenang orang-orang saleh tersebut dan membuat surahnya, lukisan-lukisannya. Tujuannya untuk mengingatkan mereka agar memotivasi untuk ibadah sebagaimana ibadah nih wali-wali dan sunan-sunan yang ada pada mereka. Ya, wali limo itu yang ada pada mereka. Wad, Suwa', Yaghuth, Ya'uq, Nasr. Terus berjalannya waktu, semakin dikeramatin nih tulisan, dan kemudian improve lagi, mereka bikin hal baru tuh. Improvisasi ini bid'ah, ihdath, wahdath. Mereka bikin bentuk monumennya, ya kan?
yang menggambarkan di wali-wali orang-orang dulu. Monumen ini berhala, udah bahasa lain kan. Dan kemudian lama-lama dijadikan perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. As if it is a shortcut, seolah-olah ini shortcut menuju Allah Subhanahu wa taala. Daripada susah-susah beramal saleh, lakukan ketaatan, tinggalkan maksiat, mendingan cari shortcut menuju Allah. Ajib amat ya. Mereka akan memberikan syafaat pada kita kelak. Tuh, ini kan diantara wasilah-wasilah kesyirikan. Makanya akhirnya wasilah-wasilahnya pun diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, patung, lukisan dan lain-lain, ya. Nah, kemudian tentunya ada pembahasan. Nanti semua lukisan, semua gambar, lah. Kalau di situ ada unsur tarbiyah, pendidikan, ada unsur ilmiah, oke? Ada unsur keilmuan, maka boleh lukisan. Enggak segitunya. Seperti apa misalnya patung-patungan orang, oke? Tapi bisa dibuka nih, ada jantung, ada ucus, ada lambung. Kan ada tuh di apotek suka, kalau enggak di jurusan medis. Patung enggak tuh? Haram. Nanti mau teriakin haram gitu. Ini yang merusak nama dakwah Sunda ini nih, alay-alay yang suka kebut-kebutan. Atau ada unsur pendidikan untuk mengajarkan kepada anak-anak, misalnya A. Okay? Ada gambar apple. Ada gambar apel kan? Iya kan? B. Ada gambar? Apa ke? Iya kan? Badut. Ada gambar badut ya, burung. C. Ada gambar apa? Ini gambar gak? Lukisan gak? Nanti bilang haram. Nanti robek-robek buku anak ente. Allah, abah jahat amat sih, Bang. Kan aku suka warna-warnain gambarnya. Nggak paham hikmah terbiyah, hikmah. Diharamkan ketika tidak ada unsur maslahat pendidikan, ilmu dan lain-lain. Lukisan, yang ditempel. Nah itu, ente hancurin deh, ente bakar. Patung-patung, patung sphinx, sampingnya piramid. Iya gak? Itu oleh-oleh tuh kalau pada pulang dari sono tuh suka bawa patung sphinx sama, sphinx tau kan? Singa somplak. Yang hidungnya somplak tuh. Ya, hidungnya sepet. Tahu kan? Sphinx. Sama piramid yang suka pada pulang bawa begitu tuh oleh-oleh dari sono. Nggak boleh, haram. Buang atau hancurin. Ya? Kenapa? Nggak ada maslahatnya apa? Maslahatnya cuma hiasan, nggak bisa, nggak masuk. Ya? Ketika ada maslahatnya nggak apa-apa. Nggak perlulah kalian segitunya nanti ada gambar beruang pada buku anak-anak kalian dibolongin matanya. Nah, itu berlebihan anda rasa. Ya? Kemudian atau gambar anak-anak atau orang sholat. Oke? Menjelaskan gerakan-gerakan sholat tuh matanya dibolong-bolongin. Kalau dari awal dicetak mukanya dihilangin, bagus saja. Cuman ketika enggak pun santai, enggak mesti, bukan hal yang matanya dicolok. Iya suka begitu kan? Iya kan? Matanya kalau enggak dihitamin berlebihan. Enggak begitu, bukan di situ. Islam enggak di situ. Mau kenceng bukan di bab itu. Oke? Bukan di bab-bab demikian. Kalau mau kenceng, nanti ketika saatnya kenceng, gas ente udah keburu habis. Kenapa? Udah keburu habis kenceng di furu. Ketika diusul aturan kenceng, udah keburu kendor lo, bensin lo habis. Ini yang banyak terjadi. Ya, simpan tenagamu untuk hal-hal yang emang sebenarnya aturan kan kenceng, ngegas di situ. Ya, itu untuk maslahat. Ya, para ulama bilang surah dan demikian, gambar-gambar demikian ketika ada maslahat. Foto juga surah. Sebagaimana lukisan surah di bahasa Arab sama. Foto haram nggak? Foto haram nggak? Ketika ada maslahat. Terus Syekh Utsaimin bilang lagian beda. Surah diharamkan kenapa? Buatan tangan manusia. Foto buatan apa? Mesin. Oke? Kalau semua foto haram, maka percetakan haram, fotokopi haram. Oke? Pegel nggak? Nyatet buku. Kenapa? Soalnya nyetak foto. Haram. Nggak boleh beli buku cetak. Mesti tulisan tangan. Ledes tangan orang, bro.
Beda antara buatan tangan dengan buatan makinah. Makinah ini mesin. Ya, di antara yang dijelaskan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Maka foto pada dasarnya termasuk mubah dan perkembangan ilmu pengetahuan manusia. Oke, apalagi terutama ada maslahatnya seperti keperluan data dan lain-lain. Itu perlu nggak? Perlu, udah. KTP dan lain-lain yang diterapkan pemerintah ini harus, perlu, mau nggak mau. Berarti foto halal? Halal, mubah. Ya. Nah, majang foto di Facebook, di Instagram, dengan bibirmu yang melintir kanan kiri. Boleh gak? Alay kan kalau foto gitu, suka manyun kanan kiri. Pergi ke mall, masuk toilet, dia foto di kaca. Begitu kan? Alay. Alayhim gambreng. Boleh gak begitu? Terus dipajang supaya dunia bisa melihatnya. Boleh gak? Haram sebelah situnya. Itu bukan haram zatnya, tapi haram adapun fotonya halal, fotonya kemajuan manusia. Ya, boleh. Itu surah. Zain. Fal hayatu hiya min khalqillah, maka kehidupan ini adalah sesuatu yang memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, la ahad yastati'. Ya? Kehidupan adalah sesuatu yang memang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tak ada satu hal pun yang mampu memberikan. Yani, seseorang bisa membuat sebuah bentuk mirip banget sama yang Allah ciptakan. Bisa. Tapi bisa nggak dia bisa memberikan bentuk, memberikan hayat, kehidupan padanya, meniupkan ruh padanya? Bisa nggak? Nggak bisa. Ya. Hatta law sawwara as-surata ad-daqiqata wa syakal. Sehingga kalaupun ia membuat bentuk yang dia ciptakannya tersebut begitu teliti dan begitu dalam, detail, la yastati ayyanfukha fihi ruh. Bagaimanapun dia tak akan bisa meniupkan ruh. Wa yujid fiha al-hayah, tidak bisa yang membawakan kehidupan bagi ciptaannya tersebut. Hadza khalqullahi azza wa jalla. Ini adalah dikarenakan ini hanya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lihada yuqal lil musawwirin yaumal qiyamah ahyu ma khalaqtum. Dari situ para pelukis ini termasuk pemahat patung ya. Mas, orang-orang yang membuat bentuk. Dibilangnya musawwir, kalau diterjemahkannya pelukis. Termasuk orang yang bikin patung. Apa tuh? Pepatung. Pemahat. Termasuk itu dibilang masuk makna musawwir, yang membuat surah, yang membuat shape, shakal, bentuk. Ya? Ditantang mereka di hari kiamat, ahyu ma khalaq. Coba hidupkan apa yang kalian ciptakan tersebut. Ya? Di situ diriwayatkan juga Imam Bukhari dan Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Ya? Asyaddun nasi 'adzaban yaumal qiyamah alladzina yudahiuna bi khalqillah. Di antara manusia yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah mereka yang mencoba menyaingi ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Juga diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas, Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, kullu musawwir finnar, semua pelukis, pemahat itu di neraka. Yaj'al lahu bi kulli surah sawwaraha nafs yu'adzib biha fi jahannam. Ya, nanti diciptakan di neraka bagi setiap yang telah ditulisnya, Allah jadikan dan diberikan jiwa oleh Allah. Nah, nanti si pelukisnya diazab dengan apa yang dia lukis di sana. Ya, itu melukis gajah, Ini gajah di neraka nanti hidup, diinjak-injak sama gajahnya itu. Begitu. Yang dilukisnya nanti diberi nafs, diberi jiwa oleh Allah, yang dengan itu si pelukis diazab. Ya, ma'azallah. Ya. Diriwayatkan Imam Muslim juga dari Abil Hayyaj Ali radhiyallahu anhu berkata, "Ala ab'atsak ala ma ba'athani bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Maukah aku berikan kau sebuah tugas sebagaimana Rasul memberikan pesannya padaku? Okay? Ali berkata, "Ala tada' surah illa tammastaha." Jangan kau tinggalkan sebuah lukisan pun kecuali kau remas, kau hancurkan. Okay? Wala qabran musyarrafan, jangan kau tinggalkan satu kuburan pun yang dibangun. Okay? Illa sawaitaha, kecuali kau ratakan dengan tanah. Tayyib, sekian penyampaian materi dari Syarhus Sunnah. Kita dengarkan azan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum.